Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Pangira wangiti lang kumbungo cucuk panggawa para wanggati sajawandang kalawana bengke. Oke. Selamat malam semuanya. Gak ketebakan kita lagi take di jam berapa? Lagi siang, sore, malam. Kalau kemarin kan terpantau ya, terlihat dengan cahaya-cahaya yang tembus dari atas. Gitu. Sekarang ini kita take jam 4:30 pagi. Betul. Habis gue sholat subuh, bangunin Bimo. Emang apa sih? Mipan zuzuzu yafkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi di Podcast Malam Kliwon di YouTube channelnya kita. Yes. Kita mau cerita-cerita lagi, sharing-sharing dari pengalaman teman Kliwon yang sudah dikirimkan dengan sukarela. Begitu. Oke. Bukan sukawretan ya. Udah itu mulu deh, sukrawetan mulu udah gak ada. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Bimo dan Bang Danu. Nama gue Angga. Sekarang tinggal di Jakarta. Dan gue mau berbagi cerita pengalaman horor berupa ketempelan waktu gue masih SMA dulu. Gue ini beberapa kali ketempelan makhluk halus. Tapi kali ini gue mau ceritain pengalaman ketempelan yang paling gak bisa dilupain. Waktu itu kejadiannya tahun 2012. Gue masih sekolah kelas 11 SMA di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Waktu itu gue ikut lomba Olimpiade Sains tingkat Jawa Barat yang diadakan di resort GH di Puncak Cianjur. Resortnya asli bagus banget, asri, sejuk, dan villanya juga mewah-mewah. Kebetulan kita dikasih waktu 1 hari buat istirahat sebelum besoknya hari H lomba Olimpiade. Tapi gue sama 2 teman gue yang lain nih bandel. Kita malah jalan-jalan ngelilingin resort sampai kita datengin satu villa 2 lantai yang gede, tapi kosong dan gak berpenghuni. Kita main-main di sana sambil foto-foto di waktu sebelum maghrib. Dan gue sendiri jujur gak baca-baca doa apapun waktu itu. Pas hari H ujian Olimpiadenya, gue sakit perut dan ngerasa konsentrasi gue diganggu terus-menerus sampai gak bisa fokus ngerjain soal. Akhirnya, setelah lomba tersebut selesai, kita satu rombongan balik lagi ke daerah asal kita. Berselang 2 hari kemudian, gue mulai ngerasain sakit kepala yang amat berat, sampai susah buat jalan sendiri dan susah buat buka mata. Kayak ada yang naik di kepala sama pundak gue gitu. Gue ngalamin sakit kepala itu sampai 3 hari gak membaik, malah makin berat. Meskipun gue udah minum obat yang akhirnya membuat gue izin untuk gak masuk sekolah. Karena sebelumnya gue pernah ketempelan juga, jadi gue sedikit bisa bedain mana sakit biasa, mana sakit yang gue curigai karena ketempelan. Biasanya kalau ketempelan itu gejalanya tiba-tiba berat dan gak membaik meskipun udah istirahat dan udah berobat ke dokter.
Akhirnya waktu itu gue minta emak gue buat ngundang Ustadz ke rumah dan minta tolong untuk ngelihat kondisi gue. Gue sendiri kenal baik sama Ustadz tersebut karena udah sering ke rumah dan ngobrol akrab. Tapi anehnya, pada saat hari itu Ustadz datang ke rumah, kata nyokap gue itu melototin beliau. Gak mau salaman dan sambil mengerang. Padahal biasanya nih gue langsung salim dan jawab salam dari beliau. Gak tahu kenapa gue juga gak ingat kejadiannya kayak gimana. Karena gue baru sadar sepenuhnya pas udah selesai didoakan sama si Ustadz ini. Pas lagi didoain, emak gue cerita dia ngeliat ada semacam asap putih yang keluar dari punggung gue. Habis itu gue langsung sadar meskipun masih lemas kondisinya, dan keringat gue bercucuran banyak banget. Sakit kepala yang gue rasain pun langsung berkurang drastis. Terus gue ngobrol sama Ustadz perihal apa yang terjadi. Kata beliau, gue itu ketempelan cewek Belanda, tingginya tuh hampir 2 meter. Dia cantik dan masih remaja, sekitar 17-18 tahun lah. Katanya cewek ini tuh tinggal di villa kosong di mana gue foto-foto beberapa hari yang lalu. Dia dulu meninggal bunuh diri dengan cara gantung diri di villa itu. Dan katanya dia suka sama gue, jadi dia nempelin dan ngikut gue sampai ke rumah. Kayak gitu. Sedikit pesan moral aja dari gue, selalu baca doa dimanapun kita berada, apalagi di tempat yang baru. Selain itu, kalau udah maghrib, jangan begajulan main-main keluar, apalagi di villa kosong. Segitu dulu cerita dari gua. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku seperti dejavu. Kenapa bro? Sama seperti cerita di hari Jumat kemarin tentang seorang cewek yang dari Jumat apa Kamis sih tayangnya? Kamis ya, yang dari Cimahi. Oh ini kampus? Di kampus. Sama juga kan ketempelan karena suka. Oh ini Spotify. Yang di Spotify. Jadi Iya, teman-teman, kalau mau dengar cerita-cerita lebih seru juga nih yang lain, ada di Spotify. Versi Spotify lebih lengkap dan lebih mantap. Durasinya panjang banget, 40 menitan. Soalnya gitu. tadi kita bergeser sebentar. Gue sempat lihat di komen di YouTube ada, lupa gue namanya. Pokoknya dia bilang, "Bang, durasinya panjangin dong. Kan gak enak kalau gue lagi di motor harus ganti video." Terus gue bingung. Jangan di motor, jangan nonton video bro. Lu di motor nonton YouTube apa gimana nih? Iya. Enggak, maksud gue kalau mau yang panjang di Spotify aja dengerinnya. Bisa sambil berkendara juga, nyetir mobil. Bisa sambil apa lagi tuh ayah? Bisa sambil apa lagi kalau denger Spotify? Memasak, berkebun, rebahan, nabung, sabung ayam. Lagi sabung ayam. Lagi kan masa sambil nabung. Bener. Ya enggak, lo kalau ngantri di bank misalnya, tellernya panjang, bisa denger. Ngantri itu namanya, bukan nabung. Bukan nabungnya yang di highlight. Bukan. Ngantrinya. Gitu. Enak kalau dari Spotify. Iya, lu naik motor jangan nonton YouTube. Bisa sambil rebahan nih kayak gitu. Mantap nggak tuh bantal ska gue. Kotak-kotak ya. Ini juga nih. Apa? Udah ganti nih. Udah ganti. Setelah sekian purnama. Layout juga udah banyak yang nanyain, "Bang, lukisan yang kemarin mana?" Kita turunin untuk antum-antum semuanya. Kenapa ya orang-orang dulu tempelan tuh gini ya? Enggak, maksudnya rata-rata kan di pundak gitu ya. Kayak bapak-bapak naik motor lah dibonceng. Iya, benar-benar. Itu cerita di mana ya? Di Spotify juga ya. Ketempelan. Tapi ada nggak sih ketempelan itu yang dari depan gitu? Ini ya gendong depan. Gue sih pernah nonton film apa ya? Nah, kalau di film ada ya. Kalau di cerita gitu kayak gue belum pernah denger deh. Ada yang nempelnya tuh bukan di pundak tapi di kaki. Oh, kalau di kaki iya, jadi berat, bikin berat gitu. Teman gue ada di kampus dulu, Iki namanya. Dia pernah cerita. Batuta. Ivi itu, Iki nih.
Febian Iki. Enggak, dia pernah cerita kalau di kampus gue kan ini penuh gitu ya, rame banget. Namanya juga kampus, Makhluk-makhluk Pak. gaib. Oh, makhluk gaib. Makhluk-makhluk gaibnya itu banyak banget kan di kampus gue di sastra. Nah itu yang suka nempel-nempel itu kadang beneran gelendotan leh. Dia sering lihat nih bentuknya kecil-kecil gitu. Gelendotan terus sambil tengok-tengok gitu kayak polos ya. Kayak ngajak main. Kayak memang di film-film kan gitu tuh. Gitu. Banyak gitu yang sering orang-orang yang digelendotin. Kenapa nggak diusir? Males ya. Mungkin nggak sadar kali ya. Benar. Tadi gue mau ngeliat nih resort di Cianjur apa sih? Kayaknya terkenal banget. Iya. Ada inisialnya tadi dikasih kan? Apa namanya itu? Resort Cianjur. Nggak ada. Gimana sih kalau nyari gini? Coba lo kan tukang nyari-nyari lo. Lu butuh waktu nih. Butuh waktu iya. Resort ya. Oke teman-teman, kita bergerak ke cerita selanjutnya. halo Wacano. Bergerak.